Shalom. Saya minta banget perhatiannya. Karena ini sebenarnya perkara-perkara yang kita sudah tahu dari dulu, khotbah yang kita tahu dari dulu, mungkin dari sekolah minggu kita udah tahu. Tapi saya mau mengajak saudara masuk ke dalam alur cerita dan kita coba melihat apa yang ada di dalam situ. Apa yang terjadi di dalam situ. Dan saya percaya kita semua pasti diberkati. Amin. Judul khotbah hari ini adalah cara hidup orang yang terpanggil. Cara hidup orang yang terpanggil. Saudara dan saya adalah orang terpanggil, amin. Kita semua orang yang terpanggil, bagaimana dengan cara hidup kita? Bagaimana dengan cara hidup kita? Ini yang jadi pertanyaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita baca, sama-sama coba dibaca di 2 Petrus 2 ayat 6 sampai dengan 8. Kita akan bahas beberapa ayat kisah hidup Abraham dan Lot. Kisah hidup Abraham dan Lot, tapi kita akan bahas dengan cara yang berbeda. Hari ini kita bahas dengan cara yang lain dan maka itu saya bilang saya minta perhatiannya karena banyak hal-hal yang mungkin tersembunyi yang harus disingkap. Banyak hal yang mungkin tersembunyi selama ini dan itu perlu disingkapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita sama-sama perhatikan 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. 2 Petrus 2 ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ya. Ini jadi peringatan bagi mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Masa kemudian setelah Sodom, masa kemudian setelah Gomora. Dan saudara sadar, kejahatan Sodom dan Gomora itu sebenarnya sedang terjadi hari ini. Kejahatan Sodom dan Gomora sedang terjadi hari ini. Apakah kita, saudara mungkin bilang, enggak, saya enggak melakukan hubungan sesama jenis, enggak. Tapi kejahatan-kejahatan banyak yang terjadi di Sodom dan Gomora dan ternyata terjadi juga di gereja hari ini. Kita harus benar-benar menyimak ini supaya benar-benar kita tidak terjebak di dalam kejahatan-kejahatan itu. Oke, terus? Ini jelas tadi dibilang masa-masa kemudian. Terus? 2 Petrus 2 ayat 7, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Orang yang benar, terus? Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Nah, pertanyaannya, apakah saudara menderita dengan cara hidup dunia hari ini? Apakah saudara terjebak di dalam kehidupan dunia juga hari ini? Ini permasalahannya. Dunia berdosa, apakah kita harus mengikuti dosa mereka? Apakah kita supaya diterima sama dunia kita harus berbuat dosa juga? Terus? 2 Petrus 2 ayat 8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar. Terus? Perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Apakah kita mengalami penyiksaan jiwa ketika kita ngelihat orang-orang di kiri kanan kita hidup semaunya? Ataukah kita sendiri yang hidup semaunya? Ini permasalahannya. Apakah saudara benar-benar tersiksa dengan cara hidup orang-orang di sekitar kita? Apakah kita yang terlibat juga dengan cara hidup seperti itu?
Saudaraku, saya mengundang saudara semua untuk menyimak dan memperhatikan kata demi kata. Supaya benar-benar saudara mendapatkan intisari dari apa yang dikhotbahkan hari ini. Bagi saya ini nggak mudah. Ada hal-hal yang sulit untuk dijelaskan. Sama-sama kita buka di Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, ini pernyataan Tuhan, ini panggilan Tuhan kepada Abram. Abram disuruh pergi, tinggalin sana keluarganya, tinggalin rumah orang tuanya, dan pergi ke tempat yang Tuhan janjikan. Tuhan tunjukkan kepadanya. Terus ayat 2. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Engkau dipanggil untuk menjadi berkat. Saya bilang sama saudara, perkataan ini bukan hanya untuk Abram, tapi perkataan ini juga untuk saudara. Bilang sama dirimu, saya dipanggil untuk menjadi berkat. Saya dipanggil untuk jadi berkat. Saudara bukan dipanggil untuk membawa masalah di tengah keluarga. Justru saudara dipanggil untuk membawa berkat di tengah masyarakat ini. Ayat 3. Kejadian 12 ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Siapapun yang memberkati saudara akan diberkati. Saya ulang. Siapapun yang memberkati saudara akan diberkati. Kenapa? Karena saudara adalah orang yang dipanggil. Ngerti? Siapapun yang memberkati saudara, diberkati. Terus? Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Siapapun yang mengata-ngatain atau mengutuk saudara, pasti kena kutuk. Terus? Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh kita, semua orang di muka bumi ini akan mendapat berkat. Amin. Ayat 4. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Lot ikut bersama dengan dia, terus? Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Umurnya 75 tahun ketika dia keluar dari Haran, ketika dia berangkat dari Haran menuju tanah perjanjian. Oke, terus ayat 5. Ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Mereka jalan ke tanah Kanaan, terus? Lalu sampai di situ. Iya, ayat 6. Ayat 6, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Iya, ada orang Kanaan tinggal di negeri itu. Itu ayat 7. Ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Lihat, Tuhan menampakkan diri kepada Abram, dan kemudian Abram membuat mezbah. Dia membuat mezbah kepada Tuhan. Terus ayat berikutnya 8. Ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dia pergi, dia bangun lagi mezbah. Sampai masuk ke tanah perjanjian. Terus ayat 9. Ayat 9, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Iya, dia terus makin mendekati tanah perjanjian. Apa yang terjadi? Ayat 10. Ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu. Begitu dia masuk ke tanah perjanjian, apa yang terjadi? Kelaparan. Masalah yang pertama yang terjadi. Kenapa? Tuhan bawa dia ke suatu tanah permai, tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Kelaparan terjadi di situ.
Ini satu perkara yang luar biasa loh. Terus, Pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. lah, hebat kelaparannya di negeri itu. Saudara boleh lihat dari ayat 10 sampai 20. Abram keluar dari tanah perjanjian, dari apa yang dijanjikan Tuhan, dia keluar ke Mesir. Mesir itu lambang perbudakan, lambang kegelapan. Abram keluar dari tanah perjanjian, dia ke Mesir. Di tanah perjanjian, dia bangun mesbah, betul gak? Betul? Saudara lihat di Mesir dia ada mesbah gak? Baca dari ayat 10 sampai 20. Tidak satu pun ada mesbah di situ. Begitu kelaparan terjadi, kita mulai cari cara untuk mengatasi rasa lapar itu. Ini manusia. Kita nggak cari Tuhan, tapi kita berusaha menyelesaikan masalah dengan cara kita. Saya ulang sekali lagi, begitu masalah terjadi kita berusaha menyelesaikan masalah dengan cara kita, bukan dengan cara Tuhan. Dia mulai keluar dari jalur Tuhan, dia mulai ke Mesir, dan di Mesir dia nyaris kehilangan istri. Nyaris banget kehilangan istri. Saudara kita baca deh, gak apa-apa, dari ayat 10 sampai 20. Kejadian 12 ayat 10 ya. Kejadian 12 ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Iya, ada kelaparan. Ada masalah, Abraham cari solusi. Terus ayat 11. Kejadian 12 ayat 11, pada waktu itu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Iya, terus Ayat 12, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. 13. Ayat Ya. 13. Ini kita selalu punya pola pikir begitu. Pola pikir kita selalu negatif. Orang yang keluar dari jalur Tuhan, saya bilang sama saudara, simak baik-baik. Orang yang keluar dari jalur Tuhan, ciri pertamanya pola pikirnya pasti negatif. Kalau saudara meninggalkan ibadah, kalau saudara mulai meninggalkan ibadah, mulai cari kekuatan saudara sendiri, saya tahu, saya yakin saudara pasti pola pikirnya negatif. Kita mulai berpikir yang aneh-aneh, kita mulai berpikir, nanti begini, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Orang yang mengaku ibadah, tapi pola pikirnya masih negatif, saya bilang sama saudara, itu ibadah palsu. Bisa ngerti enggak? Saya ulang ya, orang yang mengaku ibadah, tapi pikirannya terus negatif. Habis begini akan terjadi ini, nanti akan terjadi ini, nanti akan terjadi gini, nanti akan terjadi ini. Orang yang mengaku ibadah, tapi pikirannya negatif, ibadahnya pasti palsu. Ibadahnya ibadah daging. Ibadahnya adalah ibadah daging. Enggak ada hubungannya sama roh. Terus? Ayat 13, katakanlah bahwa engkau adikku. Lihat, dia mulai merancang segala sesuatu. Engkau adikku loh. Engkau bukan istriku. Saya ngebayangin kalau Abram itu umur 75, Sarai umur 50-an. Tapi masih memikat orang. Masih cantik. Di situ dibilang parasnya cantik. Oke, terus? Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Apakah ini sudah terjadi? Belum. Tapi Abraham sudah negatif pola pikirnya. Terus? Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Iya. Banyak dari kita pola pikirnya masih negatif. Kalau begini,
Aduh, nanti saya bukan begini, saya akan begini, nanti saya akan begini, saya akan mengalami ini, saya akan mengalami ini, saya akan mengalami ini. Itu pola pikir yang negatif dan itu bukan datang dari Tuhan. Itu datang dari ibadah palsu. Rasa takut, khawatir itu bukan dari Tuhan. Firman Tuhan jelas bilang, Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Justru roh yang percaya yang menyebut dia ya Aba, ya Bapa. Siapapun di sini yang masih hidup di bawah belenggu ketakutan, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Saya bilang sama saudara, saudara belum sungguh-sungguh dalam ibadah. Nggak apa-apa ya, kita mau berubah ya semua ya. Amin, kita mau berubah ya. Terus lanjutkan. Dia bilang, ayo akuin aku sebagai kakakmu, kamu sebagai adik. Terus? Ayat 14, sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Sangat cantik, terus? Ayat 15, dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-muji dia di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. 16. Ayat 16, Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba. Abram mendapat berkat, mendapat semua berkat. Tapi bukan dari Tuhan. Berkat ini dari kegelapan. Oke. Ada kelaparan, cari solusi. Ada masalah, cari solusi. Dapat berkat, bukan dari Tuhan. Faham? Masih suka melakukan itu enggak? Oke, terus kita lanjutkan. Lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. 17. Ayat 17, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Ada tulah yang hebat kepada Firaun. Lihat ya, tulahnya hebat kepada Firaun, terus? Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. 18. Ayat 18, lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau berbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? 19. Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang ada yang lucu di sini. Ternyata Sarai sudah diambil sebagai istri. Betul gak? Sarai sudah diambil sebagai istri oleh Firaun, tapi tidak disetubui. Ketika mau bersetubuh, mungkin ketika mau bersetubuh, Tuhan datang ke Firaun dan Tuhan bilang, nggak boleh masuk benih lain, harus benih janji. Oleh sebab itu, kalau saudara perhatikan, kenapa Maria itu harus perawan waktu mengandung Yesus? Karena nggak boleh ada benih manusia di situ. Harus benihnya dari Allah. Cerita ini sama dengan perjanjian baru. Ngerti? Ya. Sarai nggak boleh dibuahi oleh Firaun. Maria tidak boleh dibuahi oleh manusia. Kenapa? Karena dia dibuahi oleh Roh Kudus. Oke? Benih harus dari Abraham. Kenapa? Karena Abraham yang mendapat janji dari Tuhan. Nggak boleh dari laki-laki lain. Oleh sebab itu, ketika dia sudah diambil sebagai istri, dan dia mungkin mau disetubuhi, lihat apa yang terjadi. Tuhan menampakkan diri dan Tuhan membuat tulah pada seisi Mesir. Kenapa? Karena Tuhan jaga rahimnya. Nggak boleh dikotori. Terus lanjut. sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. 20. Ayat 20, lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Lihat, saudara perhatiin dari ayat 10 sampai 20. Ada nggak kata mesbah? Nggak ada ya? Nggak ada.
Saudara perhatiin, di ayat 1 sampai 9 ada 2 kali kata mesbah. Ya. Begitu dia jalan menuju tanah perjanjian, dia bangun mesbah. Tapi begitu dia keluar dari janji Tuhan, mesbahnya hilang. Ketika kita keluar dari perjanjian dengan Tuhan, ketika kita mulai hidup suka-suka, ketika kita mulai hidup semau kita, sesungguhnya kita sedang mendirikan mesbah palsu. Walaupun saudara beribadah. Walaupun saudara datang ibadah, walaupun saudara berdoa, sebenarnya saudara sedang mendirikan mesbah palsu. Di Kanaan, Abraham mendirikan mesbah, tapi di Mesir tidak ada satupun catatan dia mendirikan mesbah. Saudara simak ya, keluarnya seorang dari janji Tuhan ditandai dengan hilangnya hubungan dengan Tuhan atau ibadah. Ketika seseorang keluar dari janji Tuhan, ciri yang paling dasar, dia tidak mau lagi berdoa atau beribadah. Atau mungkin beribadah, atau mungkin pelayanan, tapi semuanya didasari pada kepalsuan. Faham? Mazmur 18 ayat 31. Mazmur 18 Mundur ayat, satu, ya. ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Jalannya itu sempurna. Tuhan menetapkan jalan yang sempurna buat saudara, buat saya. Sekali lagi, simak baik-baik. Tuhan menetapkan jalan yang sempurna buat saudara dan saya. Terus? Janji Tuhan adalah murni. Janjinya itu murni. Terus? Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepada dia. Saat saudara dan saya keluar dari janjinya, simak ya, tolong simak baik-baik. Saat saudara dan saya mulai keluar dari janjinya, kita mulai tidak lagi suka beribadah. Kita mulai meninggalkan ibadah. Kalau mulai ada tanda-tanda ibadah malas, berdoa malas, itu ciri-ciri saudara sudah keluar dari janji Tuhan. Oke, sampai sini bisa terima? Lihat Kejadian 12 ayat 2. Kita ulang Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2. Diulang sekali lagi ya. Aku akan membuat engkau Menjadi bangsa yang besar. Terus. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Amin. Tapi apa yang terjadi di Mesir? Apa yang terjadi di Mesir? Justru Abraham membawa kutuk di Mesir. Bisa ngerti dah? Ketika Tuhan berjanji dia jadi berkat, ketika dia keluar dari janji Tuhan, apa yang terjadi? Dia membawa kutuk di Mesir. Oke? Ngerti ya? Justru yang dibawa adalah kutuk. Simak ya saudara, janji Tuhan itu kuat. Pasti digenapi kalau saudara berjalan dalam jalannya. Sarah punya rahim tidak boleh dibuahi oleh yang lain selain Abraham, karena Abraham yang mendapat janji. Oleh sebab itu Maria, Tuhan memilih Maria yang perawan. Kenapa? Karena tidak boleh dibuahi oleh laki-laki lain selain oleh Allah sendiri. Faham? Coba saudara lihat ya. Di Lukas 1 ayat 26-27. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea
bernama Nazaret. 27. Ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Kepada seorang perawan yang bertunangan, terus? dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. 2 kali disebut kata perawan. Perawan artinya murni, bersih. Perawan itu artinya murni, bersih. Oleh sebab itu, harus dibuahi dari perawan. Faham sampai sini? Walaupun Sarai sudah diambil sebagai istri oleh Firaun, tapi Tuhan jaga itu. Karena nggak boleh dari benih lain. Benih itu turun dari Allah kepada seorang perawan, yang artinya kemurnian. Janji Tuhan digenapi di dalam kemurnian dan kesucian hidup. Saya ulang, janji Tuhan akan digenapi di dalam kemurnian dan kesucian hidup. Tanpa kemurnian, tanpa kesucian, tidak akan ada janji yang tergenapi. Saya ulang sekali lagi, di luar janji Tuhan, di luar janji Tuhan, tidak ada kebenaran. Dan janji Tuhan hanya bisa digenapi dalam kemurnian dan kesucian hidup. Kalau saudara berjalan dalam kesucian, dalam kemurnian, saudara akan sampai tujuan yang gilang gemilang. Amin. Simak saudara baik-baik, simak. Ini kita bicara janji ya. Ibrani 6 ayat 15. Ibrani 6 ayat 15. Ibrani 6 ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dia menantikan dengan sabar. Apakah saudara sabar menantikan janji Tuhan? Abraham menantikan janji Tuhan itu 25 tahun. Sabar gak saudara nantikan janji Tuhan 25 tahun? Tapi Pak, umur saya sudah segini, saya belum dapat jodoh. Tenang aja. Kalau jodohmu masih dalam perut, berarti Tuhan bilang, save the best for last. Walaupun engkau sudah berumur lanjut, tapi engkau tetap laku. Hebat dah. Janji Tuhan melahirkan suatu pengharapan. Terus, janji Tuhan melahirkan suatu pengharapan. Lihat ayat 19 dan 20. Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang. Pengharapan itu sauh atau jangkar yang kuat bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Terus ayat 20. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Lihat ya, pengharapan itu jangkar, atau bahasa Inggrisnya anchor. Anchor. Ya, tahu ya, ada minuman Anchor Bir, tapi jangan beli. Kenapa? Jangan ngomong nanti, saya mau beli minuman pengharapan. Salah. Nah itu, minuman dulu ada Anchor, tapi itu nggak ada, itu malah nggak beres. Oke? Tujuan jangkar apa sih? Tujuan jangkar apa sih? Apa sih? Bu Wati, apa sih tujuan jangkar? Supaya kapalnya tidak bergerak. Oke? Berarti air bergerak kan? Air bergerak kan? Kalau air bergerak kita bisa terbawa kan? Berarti harus ada jangkar kan? Gunanya untuk itu kan? Kenapa? Karena dunia ini terus bergerak.
Dunia ini akan menyeret kita semakin jauh dari Tuhan. Dunia ini terus bergerak. Oleh sebab itu kita harus punya pengharapan akan janji Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya harus punya pengharapan akan janji Tuhan. Pengharapan saudara apa? Pengharapan saudara apa? Saudara jadi orang kaya? Saudara diberkati? Bukan itu pengharapan. Pengharapan saudara adalah saudara hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kalau saudara punya pengharapan di situ, saudara akan kuat. Walaupun dunia menyeret saudara kemanapun, saudara akan kuat kena angker itu. Di dalam angker itu. Tapi permasalahannya di mana? Saudara boleh punya jangkar. Tapi kalau jangkar itu nggak nyatu sama saudara. Ngerti dah? Kalau jangkar itu nggak terkait sama saudara, saudara tetap akan terbawa arus. Istilahnya, saudara naik kapal, saudara bawa jangkar, tapi jangkarnya nggak punya talinya. Begitu saudara lempar, saudara tetap terseret, terbawa arus. Dunia tidak pernah tetap. Saya ulang sekali lagi, dunia tidak pernah tetap. Tapi janji Tuhan itu tetap. Amin. Oh, kita lagi heboh nih ya. Lagi heboh, takut-takut sama nyamuk lah. Nyamuk bionik. Banyak penyakit sana sini. Tambah hari, aduh. Bagaimana? Kita percaya janji Tuhan aja deh. Kalau aku hidup buat Tuhan. Mati itu keuntungan buat aku. Kita pegang itu aja. Karena ketika kita mengembuskan nafas terakhir, kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Nggak usah takut. Mau nyamuk bionik kek. Mau nyamuk $6 million man kek. Nggak usah takut. Kenapa? Karena bersama Tuhan, Tuhan bilang, kamu cakap menanggung segala perkara. Oke? Bagaimana supaya kita tidak terbawa arus? Kita harus terikat dengan jangkar. Karena air selalu bergerak. Dan yang berikutnya, luar biasa. Kalau saudara bawa kapal laut, bawa kapal. Oke? Apakah saudara harus nyelam ke dalam, saudara pegang talinya supaya kapal enggak goyang? Enggak kan? Jangkar artinya bisa nyampe ke tempat di mana saudara tidak bisa sampai. Ngerti enggak? Jangkar itu bisa sampai ke tempat di mana saudara tidak bisa sampai. Oleh sebab itu saudara lihat di Ibrani 6, tadi ayat 19. Ayat 19. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara bisa sampai ke belakang tabir? Enggak. Tapi iman saudara bisa sampai ke sana. Oke. Jangkar bisa pergi ke tempat kita tidak bisa pergi. Yaitu ke belakang tabir. Saudara punya pengharapan enggak akan janji Tuhan? Saudara punya pengharapan enggak akan janji Tuhan? Kalau saudara punya pengharapan akan janji Tuhan, saudara akan berjalan dalam janji itu dan saudara tidak akan keluar ke kiri ke kanan. Apapun masalah yang saudara hadapi, saudara enggak akan turun ke Mesir. Saudara enggak akan cari pertolongan dari dunia ini. Saudara enggak akan berpikiran aneh-aneh atau saudara tidak akan menyerahkan diri kepada kegelapan. Saudara akan terus cari Tuhan. Terus cari Tuhan, apapun resikonya. Dunia berubah, keadaan tidak menentu seperti air. Tapi janji Tuhan itu kekal, tidak pernah berubah. Amin. Pertanyaannya, apa kita terikat dengan janji itu? Apakah saudara sudah terikat dengan janji itu? Ini masalahnya. Jika kita percaya janji itu, saudara berjalan jalan janji itu, maka itulah saudara punya pengharapan yang kokoh.
Saudara punya pengharapan yang kokoh. Luar biasa. Tuhan membuat Abraham kembali kepada rencana Allah. Kembali kepada tanah perjanjian. Dia balik lagi ke tanah perjanjian. Tapi masalahnya apa? Kelaparan tetap ada. Ternyata begitu dia keluar dari Mesir, dia balik ke tanah perjanjian. Di sana kelaparannya belum hilang. Buktinya mana, Pak? Sama-sama kita lihat. Kejadian 13. Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan ke-7. Kejadian Saudara 13. simak di sini. Ini tidak ditulis secara langsung. Tidak tertulis secara langsung, tapi saudara bisa melihat di sini ada kelaparan yang terjadi. Ada kekeringan yang terjadi. Terus? Kejadian 13 ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Lot ikut bersama dengan dia. Terus? Ayat 2. Terus? Ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ya, Abraham banyak kekayaannya. Terus? Ayat 3. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, Iya. antara Betel dan Ai. Terus? Ayat 4, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Lihat, mezbah muncul lagi. Mezbah muncul lagi. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, Tuhan memanggil Abraham dan di situ ada mezbah. Betul? Di Kejadian 12 10 sampai 20, mezbah hilang. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 ada suara Tuhan buat Abraham. Betul? Betul gak? Ada suara Tuhan buat Abraham. Di Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 ada suara Tuhan gak? Sama sekali Tuhan gak bicara. Begitu saudara keluar dari jalur Tuhan, Tuhan gak lagi bicara. Saya ulang ya, ketika saudara mulai keluar dari jalur Tuhan, Tuhan tidak lagi berbicara. Seakan-akan terjadi pembiaran. Bahkan saudara kadang-kadang tidak menyadari kalau saudara sedang keluar dari jalur Tuhan. Terkadang saudara dibikin sama kegelapan tidak lagi menyadari kalau saudara sedang keluar dari jalur Tuhan. Faham nggak? Terus ayat 5. Ayat 5, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 6. Ayat 6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. 7. Ayat 7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Saudara nemuin nggak ada indikasi kelaparan masih ada? Kekeringan masih ada? Ada yang bisa nemuin? Angkat tangan. Ada yang bisa temuin? Yang bisa jawab akan saya beri handphone nanti setelah pengangkatan. Nanti setelah saya pengangkatan. Itu pun tidak ada yang bisa jawab. Kenapa berkelahi? Oke, betul. Nanti ya dapat handphone kalau sudah pengangkatan. Lihat ya, mereka kan gembala. Mereka punya domba, banyak. Sekarang saudara pikir, apakah wilayah Israel, Kanaan itu gak bisa menampung kekayaan mereka? Bukan itu maksudnya. Maksudnya, mereka gembala.
kekurangan makanan buat domba. Kekurangan minuman buat domba. Kekeringan masih ada. Oleh sebab itu berkelahilah antara gembala Abraham dan gembala Lot. Berkelahi di situ. Kenapa? Karena mereka memperebutkan wilayah. Puji Tuhan, ada yang bisa jawab. Oke? Bisa ngerti sampai sini? Bisa? Ya. Kehendak Tuhan, simak ya. Ini kita kembali ke tadi yang Mesir. Kehendak Tuhan tidak akan tuntun kita ke tempat di mana anugerah tidak lagi bisa dicurahkan. Kehendak Tuhan tidak akan menuntun saudara dan saya ke tempat di mana anugerah tidak bisa lagi dicurahkan. Justru kehendak Tuhan menuntun saudara kelimpahan dengan anugerah. Amin. Pasal 13, Abraham kembali ke tanah perjanjian, tapi di ayat 5 dan 6 itu bukti masih terjadinya kelaparan dan kekeringan. Abraham kembali ke tanah Negeb kepada ibadah. Simak ya saudara, simak ya. Perubahan tanpa pertobatan itu adalah penipuan. Bisa ngerti gak sih? Saudara mengaku sudah berubah, tapi saudara tidak bertobat. Saya bilang itu penipuan. Kalau saudara bilang saya berubah, harus disertai dengan pertobatan. Karena perubahan tanpa pertobatan sama dengan penipuan. Siapa di sini sudah berubah? Sudah berubah? Amin. Harusnya kita semua sudah bertobat. Amin. Ya, terus kita maju. Perubahan tanpa pertobatan itu penipuan. Abraham pindah lagi. Artinya dia berubah, bertobat. Dia kembali pada ibadah lagi. Kembali panggil nama Tuhan. Simak ya semuanya. Pertobatan itu bukan sekedar wacana. Pertobatan bukan sekedar wacana. Tapi pertobatan itu tindakan nyata yang diikuti dengan penyangkalan diri dan pemikulan salib. Pertobatan itu bukan wacana. Kalau saudara bilang, aduh saya mau bertobat besok. Saya mau bertobat berapa hari lagi. Nanti kalau saya udah umur 50-an, saya baru bertobat. Itu bukan wacana. Pertobatan itu tindakan nyata yang dimulai hari ini. Ketika saudara tahu itu salah, saudara bilang tidak pada dosa. Itu adalah pertobatan. Pertobatan bukan wacana, tapi tindakan nyata yang diikuti dengan penyangkalan diri dan pemikulan salib. Bagaimana Tuhan memisahkan Abraham dengan Lot? Hai, bagaimana Tuhan memisahkan masalah Abraham dengan Lot? Kelaparan. Kelaparan buat ternak Abraham dan Lot tidak bisa bertahan. Lihat saudara. Lihat, mereka mempertahankan, gembalanya mempertahankan aset sebenarnya. Kekayaan. Bagaimana sikap saudara terhadap harta? Bagaimana sikap saudara terhadap harta? Saudara perhatikan, sikap Abraham dan sikap Lot terhadap harta itu berbeda. Betul gak? Sikap Abraham dan sikap Lot terhadap harta itu berbeda. Tuhan kadang bisa memberkati seseorang dengan berlimpah-limpah, dengan aset dan segala macamnya. Tapi apakah dia bisa dipercaya ketika dia diberkati? Bagaimana sikapnya setelah dia diberkati? Saya berkali-kali bilang sama saudara, lebih baik
piring dengan makanan secukupnya daripada meja berlimpah dengan daging tapi di Mesir. Buat apa semuanya serba banyak? Tapi kita nggak punya Tuhan. Toh kita celaka, barang-barang itu akan membawa saudara pada celaka kok. Amin ya? Barang-barang, semua harta akan membawa saudara dan saya pada celaka kalau kita salah mengelolanya. Apapun kita pasti salah dalam mengelolanya kalau kita punya sikap yang salah. Amin. Sekarang kita lihat ayat 9 sampai 11, Kejadian 13 ayat 9 sampai 11. Kejadian 13 ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau Simak ke ya, kiri, simak. Ini simak. Tolong disimak baik-baik ini. Ini ada perkara luar biasa yang ditulis di dalam Alkitab. Yang sebenarnya itu penting, tapi kita sering melewatkannya. Terus? Kejadian 13 ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat 10. Ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lihat, ayat 11. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. 12. Ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. 13. Ayat 13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara perhatiin, ada hal yang banyak dilewatkan di sini, yaitu sudut pandang terhadap aset, terhadap harta. Saudara lihat di bahasa Inggrisnya, ayat 10. Ayat 10. Kejadian 13 ayat 10. Lihat, saya kasih perumpamaan gini. Ian bacain Ian. Gak usah. Saudara simak ya. Kalau saya di posisi tinggi, saya melihat ke lembah. Bahasa Inggrisnya harusnya look down. Betul gak? Hah? Betul gak? Harusnya saya melihat. Tapi di situ apa tulisnya? Lift up his high. His highs. Lihat ya. Lihat. Ini berbeda sekali dengan cara Abraham melihat lembah sungai Yordan. Di Kejadian 18 ayatnya ke-16. Kembali ke bahasa Indonesia. Kejadian 18 ayat 16, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Lihat, sorry sebentar. Iya, di situ pakai kata, coba ayat bahasa Inggrisnya. Memandang ke arah Sodom. Look toward. Lihat ya, beda. Bahasa saudara mau lihat dari bahasa Ibrani pun beda. Kenapa? Ternyata penulis, saya cuma menyimpulkan, ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Saudara lihat ya, di bahasa Inggris tadi 13 ayat 10. Ya. Lot lifted up his eyes.
Artinya apa? Dia menganggap Sodom itu sesuatu yang hebat. Dia mengangkat matanya terhadap Sodom. Lihat ya, beda kan? Seharusnya kalau saya di tempat tinggi, saudara di lantai 2, saudara ngelihat ke bawah, itu look down. Saudara melihat ke bawah, tapi di sini dia ngangkat kepalanya tinggi. Dia ngangkat matanya tinggi untuk melihat sesuatu yang sebenarnya buruk, bukan dari Tuhan. Sampai sini ngerti enggak? Ngerti ya? Lihat ya. Dia bukan look down, tapi lifted up his eyes. Dia angkat matanya. Tapi bedanya terhadap berkat Tuhan, Abraham lifted up his eyes. Artinya semua karena anugerah. Semua datangnya dari atas. Tapi yang bukan dari atas, dia pandang semua biasa-biasa saja. Tapi bagi Lot, yang biasa-biasa itu bukan dari Tuhan, dia pandang itu sebagai sesuatu yang istimewa. Saya berharap saudara bisa ngerti apa ini, dimaksud ini. Bisa ngerti nggak? Bisa ya? Lot pandang Sodom sesuatu yang tinggi. Ini menggambarkan isi hati. Menilai Sodom yang menguntungkan buat diri sendiri. Bukan konteks kerajaan, bukan konteks kehendak Allah. Di sini dia melihat Sodom sesuatu yang tinggi. Kita memandang harta itu sesuatu yang tinggi. Kalau saudara melihat orang yang banyak duit, saudara akan hargai. Tapi saudara melihat orang yang punya duit, saudara akan singkirin. Bukankah ini sama dengan Lot? Kita melihat orang berdasarkan kepemilikan. Sama kayak Lot. Sampai Yakobus bilang, jangan memandang muka. Saya berkali-kali ngomong, Gandhi, Mahatma Gandhi, itu tidur pun ada Injil di kepalanya. Tiap hari dia baca. Tapi dia bilang, saya tidak percaya sama pengikut Yesus. Saya percaya sama Yesus. Tapi saya tidak percaya sama pengikutnya. Kenapa? Karena dia dipandang rendah oleh pengikutnya. Saudara bisa terima ini. Hidup kita kadang jadi batu sandungan buat orang-orang di kiri kanan kita. Betul gak? Kita memandang rendah orang lain. Kita memandang orang lain berdasarkan memilikan, berdasarkan harta. Itu masalah fatal. Apalagi kalau itu masuk ke gereja. Sampai sini ngerti? Semua harus dipandang sama. Bukan dari apa yang saudara miliki. Tapi apa yang ada di hati saudara. Jangan memandang Sodom sesuatu yang tinggi. Ini bisa menggambarkan hati kita. Menilai Sodom sebagai sesuatu yang menguntungkan. Bukan lagi konteks kerajaan atau kehendak Allah. Abraham luar biasa. Ketika Lot melihat Sodom, dia pilih Sodom. Abraham harus memilih kekeringan lagi. Dia pergi lagi ke tanah kering. Dia pergi pada situasi kelaparan. Saya cuman bilang sama saudara, buat apa tanah subur tapi tanpa Tuhan? Abraham memilih tanah kering, tapi sesuai janji. Daripada tanah subur, tidak ada janji. Ngerti? Kadang kita memilih suatu perkara yang kelihatannya menurut kita baik, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Kita memilih suatu perkara yang kelihatannya benar, tapi bukan dari Tuhan. Dan permasalahannya di mana? Saudara akan melihat, begitu saudara memilih itu, saudara mulai kehilangan natur saudara untuk berdoa. Saudara mulai suam, mulai malas untuk berdoa, mulai malas untuk beribadah. Itu masalah fatal. Kejadian 19 ayat 1. Ini luar biasa loh. Ini luar biasa loh. Kembali ke bahasa Indonesia. Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saya bilang sama saudara, Lot itu dihormati. Kenapa? Gimana pun juga dia banyak harta. Dia dipandang karena asetnya banyak. Oleh sebab itu, kalau saudara lihat orang yang duduk di pintu gerbang, itu artinya orang yang dihormati. Orang yang sangat terpandang. Ayub duduk di pintu gerbang. Dia terpandang, dia dihormati. Lot duduk di pintu gerbang karena dia dihormati. Dia dipandang. Lot dihormati dan dipandang. Tapi tadi kita udah baca di 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8, Lot gusar dengan dosa. Tapi permasalahannya apa? Lot tidak mau keluar dari dosa. Ini masalahnya. 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. 2 Petrus 2 ayat 7, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Lot orang benar. Dia selamatan. Terus? Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Terus 8. Ayat 8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Hush. Jahat. Saudara perhatiin. Lot gusar dengan dosa. Tapi masalahnya Lot tidak mau keluar dari dosa. Kenapa? Karena di sana nyaman. Di sana nyaman. Ngerti sampai sini? Saya bilang sama saudara, simak ya. Saya bilang, simak. Abraham dan Lot orang benar yang menjalani hidup dengan prinsip yang berbeda. Saya ulang, Abraham dan Lot orang benar yang menjalani hidup dengan prinsip yang berbeda. Abraham jalani dengan iman, Lot jalani dengan mata jasmani. Yang satu berjalan dalam iman, yang satu berjalan dengan mata jasmaninya. Orang yang tadinya benar, jika jalani hidup terus-menerus dengan mata jasmani, lama-lama bergeser jadi tidak benar. Kalau saudara hari ini adalah orang benar, dan saudara hidup terus di tengah-tengah orang-orang fasik, dan saudara tahu saudara harus keluar tapi saudara tidak mau keluar, saya bilang sama saudara, cepat atau lambat saudara akan mengikuti dosa mereka. Cepat atau lambat saudara akan jadi seperti mereka. Kebenarannya akan bergeser, akhirnya kebenaran yang saudara punya akan bergeser. Saudara akan mentolerir dosanya. Dan akhirnya saudara bilang, itu mah biasa. Ngerti nggak? Abraham jalani hidup dengan persekutuan dalam janji Tuhan. Walaupun kering. Aduh, ini yang paling susah loh. Bener, susah banget menjalani hidup dalam janji Tuhan walaupun kering. Ngomong gampang, jalaninnya aduh luar biasa. Enggak gampang. Ngelewatin hari demi hari, ngejalanin hari demi hari dengan tidak memiliki, tapi kita percaya Tuhan mencukupi. Itu gak gampang. Bener-bener gak gampang.
Bergantung sama Tuhan yang tidak kelihatan, apakah gampang? Tapi bergantung sama materi yang saudara punya itu gampang. Begitu saudara diambil semuanya, saudara bergantung sama Tuhan yang gak kelihatan, itu gak mudah sama sekali. Jujur, saya mengalami, saya pegang keuangan Iktus, saya tahu gimana caranya mengais hari demi hari, hidup hari demi hari dalam pemeliharaan. Itu luar biasa. Begitupun di Chosen, Cece tahu, Santi tahu, kita sampai senyum-senyum tiap kali. Kita ngelewatin minggu demi minggu, tapi kita tetap bisa percaya kalau Tuhan pasti menyertai. Enggak gampang. Istilahnya kalau kita ada, kita bisa gampang ngelewatin. Justru karena kita nggak ada, tapi kita percaya Tuhan pasti ada. Tuhan ada. Itu yang nggak gampang. Beralih dari tubuh jasmani, dari mata jasmani kepada tubuh rohani, mata rohani, itu sangat tidak mudah. Berat luar biasa. Kadang air mata juga harus keluar kok. Simak ya, hidup kadang tidak enak menurut daging. Banyak pergumulan. Tapi jika itu berdasarkan janji, ujungnya pasti baik. Ujungnya sudah pasti baik. Walaupun saudara lihat sulit. Tapi saudara percaya, ujungnya pasti baik. Saudara lihat, semua saudara jalani, semuanya akan jadi baik kok. Ya, nggak gampang loh ngelewatinnya. Nah, sekarang kita masuk di Kejadian 18. Ayat 17 dan 18. Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Lihat, ini Tuhan loh, Tuhan. Tuhan ngomong gini, apakah aku harus menyembunyikan dari Abraham apa yang harus kulakukan? Tuhan gak pernah menyembunyikan sesuatu dari sahabatnya. Saya ulang sekali lagi, Tuhan tidak akan menyembunyikan sesuatu dari sahabatnya. Kalau saudara adalah sahabat Tuhan, Tuhan gak pernah menyembunyikan sesuatu. Amin. Sekali lagi, Tuhan tidak akan menyembunyikan sesuatu. 18. Ayat 18, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? 20. Ini agak panjang ya, sampai ke 33, baca aja. Ayat 20. Ini doa syafaat. Ayat 20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Iya, 21. 21, baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepada 22. atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. 22, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ini prinsip doa syafaat. Ini ayat 22, ini prinsip doa syafaat. Jangan berhenti sebelum terjadi. Terus berdoa, tetaplah berdoa. Karena di balik doa, ada sesuatu yang besar yang Tuhan persiapkan. Oke, ayat 23. Ayat 23, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Iya, apakah engkau akan menyelenyapkan orang benar dari bersama orang fasik? Terus? Ayat 24, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? 50 orang benar aja. Kau lenyapin gak? Terus? Ayat 25. 25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik.
sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Lihat, Tuhan gak akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik. Nggak pernah akan. Oke? Jadi gini, sorry maaf ya. Kalau saya punya prinsip gini. Entah ini tafsir, ini bicara soal tafsir ya. Ini bicara soal tafsir. Jadi begini. Kalau Tuhan datang, kalau Tuhan melakukan pengangkatan di pertengahan masa tribulasi. Faham? Berarti kita yang benar akan mengalami masa aniaya 3,5 tahun. Kalau Tuhan mengakukan tribulasi, pengangkatan di akhir masa tribulasi, berarti kita mengalami masa tribulasi atau penganiayaan selama 7 tahun. Kalau berdasarkan firman ini, Abraham bilang, masakan orang benar akan dibinasakan bersama orang fasik. Berarti tribulasi pengangkatan terjadi sebelum adanya tribulasi. Ngerti gak? Berdasarkan ayat ini, itu berarti pengangkatan orang benar itu terjadi sebelum penganiayaan besar. Permasalahannya, apakah kita orang benar? Oke? Terus lanjutkan. Ayat 26, Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang 50 orang benar di dalam Sodom, kota Sodom, aku akan mengampuni aku ampuni seluruh kota itu. Karena mereka. 27. 27, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Aku nggak layak meminta sesuatu. Ini prinsip doa syafaat. Terus? Ayat 28, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar 45 dikurangin sama Abraham 5. Terus? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, Aku tidak memusnahkannya. jika kudapati 45 di sana. Terus lanjutkan 29. Ayat 29, lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di Ada sana. 40 aja. Terus? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. 30. 30, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati 30 di sana. turun lagi. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. 31. 31, katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan Gimana diri kalau berkata kepada 20? Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20. 32. 32, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. 33. 33, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Turun terus dari 50, 45, 40, 30, 20, 10. Musnah nggak Sodom? Apa yang saudara petik dari firman ini? Apa yang saudara petik dari firman ini? Ya tahu, memang kurang dari 10. Apa? Dosa tidak terampuni. Bela apa? Nggak ada pengampunan. Saudara simak ya. Simak ya. Simak. Tolong simak. Lot tidak berbuah. Lot tidak berbuah. Betul nggak? Kalau dia berbuah, 6 aja. Sodom selamat. Dia cuma bawa 4 nih. Istri, dia, dan kedua anaknya. Oke? Dia tidak berbuahkan satu orang pun yang bertobat.
Bisa paham gak sih? Ya, tolong mengerti. Jadi, saya cuma baca ketika saya baca ini, saya bilang, Lot tidak berbuah sama sekali. Lot tinggal di sana, tapi dia tidak menjadi berkat di sana. Lot tinggal di sana, tapi dia tidak menginjil di sana. Bagaimana dengan saudara? Saudara tinggal di lingkungan yang fasik. Apakah saudara membawa berkat di sana? Atau membawa masalah di sana? Tolong disimak baik-baik. Bisa ngerti ya? Benar gak dari firman ini saudara nangkep gak apa maksudnya? Nangkep gak? Nangkep banget gak? Jelas kan? Abraham cuma bilang, oh mungkin Abraham bilang, oh Lot mungkin sudah memenangkan 6 di sana. Berarti sudah ada 10 orang benar di sana. Minimal ada 10 orang benar. Tuhan bilang, jangan musnahin Sodom. Jangan musnahin Sodom Gomora. Kenapa? Karena Lot sudah berbuah di sana. Nyatanya Tuhan pergi dan Tuhan musnahin. Kenapa? Karena Lot tidak berbuah. Lot orang benar. Lot, firman Tuhan menyatakan Lot orang benar. Dia bermasalah jiwanya, dia ngelihat orang di kiri kanannya. Tapi masalahnya dia nggak bisa lepasin lingkungannya. Dan masalahnya dia tidak menjadi teladan di sana. Lot tidak berbuah, Lot tidak menjadi teladan. Lot tidak memenangkan 6 orang aja. Sorry, maaf. Lot tidak memenangkan 6 orang aja di sekitarnya. Berapa lama Pak? 20 tahun dia tinggal di situ. Satu pun tidak ada yang bertobat. Saudara boleh buktikan. Kenapa? Yang keluar di sana cuman Lot, istrinya, dan 2 anaknya. Saudara lihat di sana, cuman Lot, istri, dan 2 anaknya. Nggak ada yang lain. Benar nggak? Artinya apa? Dia nggak berbuah. Dia nggak menobatkan orang di sana. 20 tahun. Berapa tahun saudara udah ikut Yesus? Halo? Berapa tahun saudara ikut Yesus? Berapa banyak orang yang sudah saudara bawa ke Yesus? Saya bilang, waduh Pak, saya sudah 30 tahun ikut Yesus. Berapa banyak orang yang percaya Tuhan karena hidup saudara? Berapa banyak orang yang sampai bertobat karena hidup saudara? Bahaya kalau satu pun tidak. Lihat ya. Abraham mengangkat tinggi matanya kepada janji Tuhan. Dia lihat apa yang Tuhan telah beri. Bukan lihat apa yang dunia bisa beri seperti Lot. Dunia bisa kasih apa sih sama kita? Dunia bisa kasih apa? Sekarang saudara persamain. Adam pertama sama Adam kedua. Adam pertama siapa? Adam. Adam kedua? Kristus. Yang pertama dia ngelihat buah, dia bilang ini baik. Dia makan. Sama gak Mas Lot? Sama gak? Sama. Adam kedua, Yesus, ditawarin apapun, digoda dengan harta, dengan makanan, dengan tahta. Tuhan bilang pergi daripadaku. Sama gak? Sebenarnya ini gambaran dari perjanjian baru. Adam pertama, Lot, ngelihat buah, dia bilang baik. Adam kedua, Kristus, ditawarin macam-macam, dia bilang, hei iblis, pergi daripadaku. Saudara, saya berharap saudara bisa menyimak ini. Kita nggak lagi melihat dengan mata jasmani kita. Saya ulang,
Kita nggak lagi melihat dengan mata jasmani kita. Tapi saudara percaya sama janji Tuhan, kalau saudara akan hidup di kekekalan nanti. Dan di sana tempat tanpa tangisan dan air mata. Berjalanlah ke sana. Berjalan ke sana. Udah stop main-mainnya. Stoplah hidup suka-sukanya. Percayalah ketika saudara berjalan pada kekekalan, saudara akan bawa orang-orang di kiri kanan saudara untuk ikut ke sana. Permasalahannya di mana? Lot begitu keluar dari Sodom, dia berlama-lama sampai tangannya ditarik sama malaikat. Kenapa? Karena dia belum rela melepaskan semua dunianya. Yang luar biasanya, istrinya menoleh ke belakang, dia lihat banyak harta di sana. Hancur sama hujan belerang. Firman ini menyatakan, semua yang dari dunia tidak ada artinya. Tapi yang dari Tuhan, janji kekal, itulah yang harus diraih. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari saudaraku, sama-sama yuk kita berubah. Kita nggak lagi hidup bagi diri kita. Ayo semuanya kita hidup bagi Tuhan. Kita bukannya Lot. Kita ini Abraham di akhir zaman. Kita hidup dari janji. Kita berjalan di dalam janji. Dan menuju pada penggenapan janji. Kita bukan berjalan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi berdasarkan apa yang kita percaya. Amin. Tuhan berkati.